Gak itu, gak giling apa? Kuburan lori kuwi. Yo, api ngambil itu video rasanya. Orang giling orang di barang kuwi nek kandang ki barangnya Pak Nur ambek barangnya cek wong kampung. Orang pasti cepat giling ngono proses pendidikan. Saat ini, krisis pangan merupakan ancaman dan bencana besar bagi seluruh umat manusia. Kita masih banyak menyaksikan kelaparan, kekurangan gizi terjadi di mana-mana. Krisis pangan ini, salah satu penyebabnya adalah krisis iklim. Yang mana krisis iklim ini mengakibatkan perubahan cuaca drastis, bencana alam yang pada gilirannya membuat pangan sulit untuk diproduksi. Krisis iklim dipicu oleh berbagai kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam konteks pertanian, krisis iklim dipicu oleh pertanian ekstraktif, industrialis, yang sangat berkontribusi terhadap pemanasan global tersebut. Di Serikat Petani Indonesia, kita meyakini bahwa agroekologi merupakan solusi untuk semua itu. Nah, agroekologi ini sebagai salah satu perjuangan yang dilakukan Serikat Petani Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap neolib, juga dalam rangka upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan tentu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya agraria yang kita miliki, sekaligus memperkuat gerakan ekonomi koperasi yang dijalankan oleh Serikat Petani Indonesia. Karena agroekologi ini adalah satu ilmu, satu pengetahuan yang dia mempertimbangkan pertanian itu dalam 3 aspek. Aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, juga aspek konservasi lingkungan atau kelestarian alam. Ada 4 alasan kenapa agroekologi dapat mengatasi krisis pangan dan iklim. Alasan yang pertama, karena agroekologi ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, alasan yang kedua, agroekologi ini dapat mengurangi kontribusi pertanian terhadap pemanasan global. Nah, di samping itu, lingkungan pertanian petani pun tetap terjaga keberlanjutannya. Nah, alasan yang ketiga, kita bisa bandingkan bahwa hasil produksi pangan dari agroekologi ini memang bisa dibilang jauh lebih aman, sehat, dan lebih bernutrisi dibandingkan pertanian produksi pangan yang dihasilkan oleh pertanian konvensional. Nah, alasan yang terakhir, jelas bahwa agroekologi ini dapat meningkatkan perekonomian petani yang dilihat dari tingginya tingkat produktivitas hasil produksi tadi dan juga minimnya biaya produksi yang digunakan, yang harus dikeluarkan oleh para petani. Saya memiliki lahan seluas 2 hektar. Yang 1 hektar kita tanami padi, yang 750 meter persegi kita tanami jagung, yang 250 meter persegi kita tanami cabai. Semua itu kita lakukan dengan cara agroekologi. Untuk benih, kita mengoleksi benih-benih lokal
kita kumpulkan, kemudian kita kawin silangkan sehingga menjadi varietas-varietas baru yang bisa kita kembangkan. Contohnya kita memiliki padi SPI 20 dan SPI 21 yang kita tanam saat ini dan kita kembangkan, kita tularkan kepada anggota-anggota SPI kita. Kemudian kalau benih jagung, kita juga melakukan hal yang sama, yaitu menyeleksi benih-benih lokal, kemudian kita kembangkan sehingga menjadi benih komposit yang bisa ditanam kembali berulang-ulang tanpa harus beli. Dalam budidaya agroekologi ini, kita memakai pupuk organik, yaitu pupuk organik padat. Kita bahan bakunya dari kotoran hewan, baik itu sapi, kemudian kambing, juga ada ayam. Kemudian kita fermentasi sehingga menjadi pupuk bokasi yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk aplikasinya, kita dalam 1 hektar, pertama kita ada 2 ton ya per hektar untuk pupuk bokasinya. Kemudian pupuk cair kita juga menggunakan dari bahan-bahan alami yang mengandung nutrisi, nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian juga hormon, yaitu ada auksin, sitokinin, dan giberalin. Kita juga ambil dari alam-alam sekitar kita aplikasikan ke tanaman padi khususnya, yaitu selama masa-masa vegetatif. Kemudian masa generatif kita juga menggunakan hal yang sama. Kita nutrisinya ada dari telur, kemudian madu, juga susu, ditambah lagi juga hormon giberalin untuk masa-masa generatif. Untuk pengendalian hama dan penyakit, kita lakukan pengamatan setiap minggunya. Kemudian jika ada hama dan penyakit yang menyerang, kita bisa menggunakan agen hayati, yaitu trichoderma, kemudian juga metarhizium, juga ada Beveria bassiana. Kemudian juga kalau perlu kita lakukan ada penyemprotan fungisida nabati ataupun pestisida nabati. Semua itu kita tidak membelinya, tapi bisa membuat sendiri dari alam sekitar kita. Contohnya dari kalau trichoderma itu dari akar bambu, kemudian juga kalau pestisida dan fungisida nabati itu dari alam sekitar kita. Kita melihat tanaman yang betul-betul hama itu tidak, hama dan penyakit itu tidak mau. Itulah bahannya alami yang kita pakai untuk sebagai fungisida ataupun pestisida nabati. Dengan sistem agroekologi ini kita memiliki keunggulan dibanding dengan secara konvensional. Yang pertama adalah hasil panen kita meningkat, yaitu 20%-nya dibanding dengan secara konvensional. Jika secara konvensional kita mendapatkan hasil 6 ton per hektar padi, jika secara agroekologi kita mendapatkan hasil 7,2 ton padi per hektarnya. Jika kita konversikan harga gabah sekarang, yaitu 7.000 per kilogram, rata-rata petani agroekologi mendapatkan keuntungan Rp8.400.000 per hektarnya. Untuk tanaman jagung juga hampir sama, kita aplikasikan secara agroekologi ini, hasil panennya juga meningkat 20-30% dibandingkan dengan tanaman konvensional. Keuntungan kedua sistem agroekologi ini adalah terkait biaya produksi. Biaya produksi kita lebih murah dibandingkan dengan konvensional, karena pertama adalah kita benih, kita memiliki sendiri, tidak harus beli. Kemudian yang kedua adalah pupuk, kita pupuk juga sudah produksi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah biaya pengendali hama dan penyakit juga kita bisa buat sendiri, sehingga menekan biaya produksi.
perbandingan biaya produksi agroekologi dan konvensional, jika konvensional itu bisa menghabiskan biaya produksi sekitar 30 juta per hektar per musimnya, sedangkan agroekologi hanya menghabiskan biaya 20 juta per hektar per musimnya. Untuk biaya produksi tanaman jagung juga secara agroekologi kita mendapat keuntungan dari biaya produksi. Kalau kita bandingkan dengan konvensional itu 15 juta, tapi per hektarnya per musimnya. Jika secara agroekologi itu cuma 10 juta per hektarnya per musimnya. Keunggulan ketiga secara agroekologi ini adalah usia tanam padi lebih pendek umurnya. Kalau secara konvensional itu umur 90 sampai 100 hari usianya, sedangkan secara agroekologi hanya 80 sampai 85 hari sudah panen. Sedangkan untuk jagung itu kalau secara konvensional itu 120 hari, sedangkan secara agroekologi hanya 100 hari sudah panen. Keuntungan keempat dengan sistem agroekologi ini adalah mengenai lingkungan, yang mana dengan secara agroekologi ekosistem kita terjaga, yaitu bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tanah juga tidak mati, masih terjaga, sehingga bisa menguraikan bahan-bahan organik hasil sisa tanaman itu lebih cepat. Kemudian juga ada cacing, kemudian juga ada belut, ada katak, dan predator-predator alami sebagai sahabat petani juga tersedia. Dibanding dengan konvensional, semua itu tidak ada karena kena racun kimia, sehingga semua yang ada di dalam ekosistem itu mati dan tidak terjaga, sehingga akibatnya adalah tanaman tidak subur, lahan kita atau sawah kita tidak subur karena bahan-bahan alami ataupun predator alami dengan yang bakteri yang baik itu semua mati, sehingga tanah kita tidak subur. Jika musim kemarau, ya, tanah kita semakin keras sehingga banyaknya bahan kimia yang ada di dalamnya. Keuntungan yang terakhir dengan sistem agroekologi ini adalah pangan menjadi sehat dan bergizi. Sehat artinya bahwa pangan yang kita hasilkan tidak terkontaminasi dengan residu kimia. Seperti secara konvensional kita menggunakan bahan-bahan kimia dan beracun, sedangkan agroekologi kita menggunakan secara alami. Kemudian bergizi, hasil yang kita dapatkan yaitu secara agroekologi. Jadi tanaman itu yang diserap, ya, unsur haranya adalah unsur hara makro, kemudian unsur hara mikro, dan itu lebih lengkap, sehingga pangan yang kita hasilkan tentu bergizi dan sehat. Kemudian jika secara konvensional tanaman yang diserap itu hanya unsur hara makro, bahkan lebih banyak mengandung unsur nitrogen, sehingga itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena juga mengandung, kita tahu jelas bahwa itu bisa membuat orang menjadi kita konsumsi berturut-turut kita menjadikan diabetes dan penyakit-penyakit lainnya.
agroekologi itu kan ya science, ya practices, ya movement. Jadi kalau ditanya apakah atau bagaimana cara agroekologi bisa meningkatkan produksi pangan, pertanian begitu, ya tergantung pada 3 hal tadi. Yaitu bagaimana sains dalam agroekologi bisa berkembang untuk meningkatkan produksi, bagaimana practices-nya itu bersinergi di lapangan, dan bagaimana movement-nya mendorong supaya agroekologi itu bisa menjadi mainstream dalam penentuan kebijakan-kebijakan pertanian. Jadi misalnya, kalau tentang sainsnya, jadi sains agroekologi itu kan sebenarnya penerapan ilmu ekologi di pertanian, dan itu ya sains banget. Pertanian ekologi itu ya hukum dasarnya sangat saintifik banget gitu, sehingga bagaimana meningkatkan produksinya ya bisa dilakukan dengan cara-cara yang pasti begitu. Nah kemudian tetapi agroekologi kan tidak hanya berhenti di sains, dia juga sangat dialogis dengan practices di lapangan, dengan cara-cara bertani di lapangan. Ada yang mengatakan bahwa agroekologi itu pendekatan yang transdisiplin, artinya tidak hanya sekedar mengandalkan sains, tetapi juga mengandalkan knowledge system yang lain, yang di luar sains, misalnya pengetahuan pribumi, pengetahuan petani, dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, supaya sains dan praktis dalam agroekologi itu bisa meningkatkan produksi, ya perlu dukungan kebijakan, perlu advokasi, dan sebagainya, sehingga ilmu-ilmu agroekologi itu berkembang. Sehingga praktis-praktis agroekologi itu berkembang. Dan inilah yang menjadi kunci. Kalau misalnya diadu dengan sistem pertanian yang lain, katakanlah sistem pertanian industrialis gitu misalnya, ya memang sampai saat ini belum apple to apple. Karena dukungan kebijakan, dukungan dana, dukungan penelitian dari pertanian industrialis memang jauh mendahului pertanian agroekologis. Tetapi ya kedepannya kita harus bisa melakukan itu sih gitu. Dalam konteks gerakan yang kemudian kita lakukan di Serikat Petani Indonesia, kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, baik untuk anggota Serikat Petani Indonesia maupun untuk petani-petani yang lain yang belum menjadi anggota SPI. Kita selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kapasitas teknis teman-teman petani. Penguatan kapasitas teknis ini tentu juga disertai dengan penguatan kapasitas dalam hal pengorganisasian, administrasi, manajemen, dan juga pengembangan jaringan. Saya mengenal agroekologi sejak saya bergabung di dalam organisasi Serikat Petani Indonesia ini. Sejak tahun 2002, bulan 2 itu kita SPI sedang membuat salah satu pendidikan praktek agroekologi di Bogor. Disitulah saya salah satu peserta dari Provinsi Aceh yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pendidikan agroekologi itu. Ya, yang kita tanami pada saat ini tanaman, kalau di lahan sawah itu kita menanam padi dengan luas lahan 8.800 meter persegi. Kalau kita bilang itu 22 rantai kalau di Aceh. Kalau tanaman kacang panjang itu kita tanami seluas 30 kali 30 meter persegi. Itu kalau kita nominalkan itu 1 rantai setengah pada tanaman kacang panjang. Untuk kacang panjang ini yang luas lahan 30 kali 20 meter persegi, kalau kita bilang itu 100 setengah, itu pada saat ini kita telah
10 kali proses pemanenan, dan di situ kita sudah mengeluarkan 200 kilo per 10 kali panen. Dengan harga pengambilan dari agen atau tengkulak itu seharga 6.000. Jadi kita telah mendapat uang itu dari tanaman kacang panjang 1.200.000. Dan di situ kita hanya mengeluarkan modal ya waktu pembenihan saja dengan harga 140.000 per 1 kaleng. Jadi kalau kita tentang perawatan, tentang pemupukan gitu, kita sudah tidak membeli lagi. Kita sudah bisa membuat sendiri, sudah membuat ataupun kita sudah mandiri tentang ya baik itu insektisida, tentang ya pupuk padat dan pupuk kompos itu. Lalu ya seperti juga zat pengatur tumbuh itu kita telah buat sendiri gitu. Jadi ada juga perbandingan yang teman-teman kita di kampung, dia juga membudidayakan kacang panjang, dia memakai insektisida, ya insektisida yang kita bilang dari pasar, yang dibeli insektisida kimia itu kalau satu botolnya itu seharga 95.000. Belum lagi kita bilang ya anti jamurnya itu, baik itu antrakol, itu sekitar ya harga 120-an. Jadi di situ aja kita sudah mengeluarkan biaya produksi petani itu besar gitu. Untuk penerapan agroekologi pada tanaman padi, kita sudah membuat benih lokal, mengembangkan benih lokal sendiri yang memang itu ditakarkan oleh anggota petani SPI Aceh sendiri gitu. Ya kalau untuk hasil kemarin itu kita mendapatkan 4 ton 45, ini masa panen tanggal 15 Maret ini 2024 kita menghasilkan 4 ton 341 kilo per 22 rantai. Kalau untuk penerapan yang memang kawan-kawan lakukan dengan pertanian konvensional, ya dari awal aja orang tuh sudah mengeluarkan biaya produksi petani dengan membeli benih yang dijual di pasar itu sekitar per sak itu 5 kilo dengan harga 130.000 sampai ya 150.000. Itu lihat juga kualitas benihnya yang dijual di pasar. Belum lagi ya untuk konteks pupuk dan perawatan itu mereka ya, apalagi konteks sekarang pupuk semua serba mahal, insek serba mahal, sudah mahal pun ya susah untuk petani dapatkan gitu. Awal bertani, saya bertani pepaya itu model konvensional. Pada 2021 saya berangkat ke Bogor, diberangkatkan DPP itu untuk mengikuti kegiatan pendidikan agroekologi. Setelah pulang dari Bogor, model bertani saya udah berubah, itu menggunakan organik. Setelah saya melakukan pendidikan agroekologi, saya menerapkan pupuk dasar itu saya fermentasi melalui limbah-limbah, pertama limbah kotoran ayam, terus kemudian rumput-rumputan sekitar yang semak di jalan. Kemudian saya tambahkan limbah gergaji itu, sugu-suguan. Itu sebagai dasar. Kemudian di fase susulannya saya pakai pupuk cair buah untuk menompang buah. Bahan-bahan yang saya buat dari buah-buahan juga itu. Untuk pengendalian hama, saya membuat secara berkala. Sifatnya sementara yang saya buat, seperti menggunakan daun bawang, daun pepaya, daun apa lagi? Daun-daun sirsa. Itu saya aplikasikan di lahan timun yang sejauh ini
Dalam saya bertani agroekologi, panen saya di tanaman timun per hari itu bisa 900 kilo dengan total lubang berapa ya? 4. Kalau lubangnya saya kurang tahu, tapi kalau bungkusnya itu sekitar 5,5 bungkus. Dan saya tanam di luas lahan sekitar 30 tumbuk atau 3.000 meter persegi. Awal mulanya saya kebetulan SMK sekolah pada tahun 2015 sampai 2018. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Nanggulan dengan jurusan APKJ atau Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan. Terus saya lulus dari situ nyambi membantu kakek saya dan orang tua saya nggarap lahan yang kebetulan belum terurus gitu. Tapi setelah itu di tahun 2022 saya kebetulan ikut di pendidikan agroekologi di Bogor bersama dengan SPI. Setelah itu saya mencoba juga menggarap sawah punya kakek saya. Saya menanam padi juga, terus ada hortikultura, ada cabai, tomat, ada sayuran juga, dan ada beberapa buah-buahan. Sebelum kami menggunakan pertanian dengan sistem agroekologi, kami hanya mendapatkan 80 kilo gabah kering dari 1.000 meter persegi. Tetapi setelah menggunakan sistem agroekologi, kami yang pertama mendapatkan gabah kering sekitar 120 kilo. Tapi yang pertama pas penggunaan sistem agroekologi hanya mendapatkan 100 kilo karena mungkin penyesuaian. Untuk masa tanam dulu sebelum menggunakan sistem agroekologi kami ada 90 hari, tetapi setelah menggunakan sistem agroekologi hanya 75 hari setelah tanam. Kemudian kalau ditanya, apakah agroekologi itu bisa menyelamatkan lingkungan? Bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan lingkungan, bisa menjadikan lingkungan lebih baik. Saya akan mengatakan bahwa tidak hanya bisa menyelamatkan, tapi adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Karena agroekologi bersandar pada ilmu ekologi. Ilmu yang mempelajari tentang interaksi di bumi dan bagaimana mempelajari tentang keberlanjutan kehidupan di bumi. Dan bumi itu sudah bisa berlanjut sampai sekian ratus juta tahun sampai sekarang itu ya bisa kita pelajari di ekologi, di agroekologi. Hal yang penting tentang keberlanjutan di bumi itu adalah tentang kompleksitas atau complexity. Ada yang penting di sana yaitu semakin kompleks, semakin beragam, semakin rumit suatu kehidupan, maka itu akan semakin stabil. Itulah yang dipelajari di ekologi atau di agroekologi. Jadi yang dilakukan dalam agroekologi adalah mempertahankan kompleksiti itu, mempertahankan kerumitan itu, dan kemudian menolak keseragaman, menolak monokultur, menolak penghilangan biodiversitas. Begitu. Jadi bagaimana sandaran keyakinannya? Ya, sandaran keyakinannya berdasarkan ilmu ekologi. Negeri surga di kampung istiwa, pusaka abadi dan
binasa dari segala bentuk penjajahan di dunia, dari segala bentuk penjajahan di dunia, dari segala bentuk penjajahan di atas dunia.